Arti kehidupan. Kawan-kawanku sekalian, mimpikanlah impian-impian besar dalam hidup Anda. Jangan pusatkan perhatian hanya pada keberadaan Anda hari ini. Tetaplah memiliki pemikiran yang positif dan lihatlah diri Anda sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan dan maksud hidup Anda. Andalah sang pemimpin. Suarakan arti kehidupan Anda pada semua orang. Jangan terus-terusan melihat ke bawah. Kemana kaki melangkah, kesanalah tubuh Anda sedang tertuju. Warnai kehidupan Anda sebagai pemimpin yang inspiratif. Ada sebuah cerita tentang seorang pria setengah baya yang mendatangi salah satu orang pintar di desanya. Ia berkata, "Guru, saya sudah bosan hidup. Saya sangat jenuh dan sudah putus asa. Hidup saya sungguh-sungguh berantakan. Semuanya kacau. Saya ingin mati." Sang guru kemudian menjawab, "Kamu sakit?" "Tidak, guru. Saya tidak sakit. Tapi hidup saya sudah tidak bermakna lagi. Semuanya berantakan, istri saya, anak-anak saya, pekerjaan saya. Pokoknya saya tidak ingin hidup lagi. Saya ingin mati," rintih pria itu dengan sangat putus asa. Sang guru hanya diam dan menjawab, "Kamu sakit, anak muda. Kamu alergi pada kehidupan. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku." "Tidak, guru. Keputusasaan saya sudah bulat. Saya ingin mati saja." "Baik, 2 hari lagi kamu akan mati. Ambillah botol ini. Setengah dari cairan ini kamu harus minum malam ini. Setengahnya besok jam 7 malam. Dan yang terakhir 1 botol kecil ini untuk pagi harinya. Maka bisa kupastikan dalam 2 hari ke depan kau telah mati. Ambillah botol-botol ini dan lakukan sesuai dengan nasihatku," kata sang guru sambil memberikan 1 buah botol berukuran sedang dan 1 botol berukuran kecil. Pria setengah baya itu akhirnya pulang dengan heran. Beberapa kali ia mendatangi sahabat dan orang-orang pintar dengan keluhan yang sama. Namun akhirnya selalu sama. Semua menasihati untuk tetap tabah dan kuat karena masa mudanya masih panjang. Kali ini ia menemukan orang pintar yang berbeda. Walau begitu, karena sudah niat betul ingin mati, ia akan menaati apa kata sang guru. Sore harinya ia mulai meminum setengah dari isi botol yang berukuran sedang. Lalu ia rileks menonton televisi ditemani secangkir teh yang hangat. Ia ingin bersantai saja sebelum mati. Pagi harinya ia bangun dengan segar, lalu membantu istrinya menyirami tanaman di kebun belakang rumahnya. Sang istri agak bingung dengan kelakuan sang suami, yang biasanya tidak pernah mau ambil pusing dengan bunga-bunga di taman belakang. Siangnya di kantor, ia menyapa semua karyawan dan staf dengan ramah. Tak hanya itu, pendapat-pendapat mereka ia tanggapi dengan penuh apresiasi. Sejenak semua karyawan bingung melihat kelakuan sang bos mereka hari ini. Beda sekali dengan hari-hari sebelumnya. Ia sendiri melakukan itu karena beranggapan ini adalah hari terakhir dia berkantor. Maka suasana kantor pun jadi menyenangkan.
penuh canda tawa, dan semua orang saling memperhatikan serta saling menghargai. Sore sepulang kantor, ia kembali meminum sisa dari botol berukuran sedang. Sesudah itu, ia mengajak istri dan anak-anaknya makan malam di sebuah restoran yang sangat mewah. Kembali, ia melakukan itu karena berpikir dirinya sudah akan mati. Jadi, dalam saat-saat terakhir kehidupannya, ia akan menyenangkan keluarganya terlebih dahulu. Sudah pasti mereka bingung, sebagaimana para karyawan di kantor. Karena tersentuh, sang anak kemudian berkata, "Papa, maafkan saya. Selama ini saya sering membuat Papa kesal. Saya selalu melawan Papa. Maafkan saya ya, Pak." Sedang anak berkata demikian sambil memeluk ayahnya. Sang pria juga terharu melihat hal itu. Lalu ia pegang tangan istrinya dan memimpin doa bersama sebelum makan. Pendek kata, malam ini dilewati dengan sukacita dan bahagia. Karena ia yakin ini adalah malam terakhirnya bersama mereka. Sesampai di rumah, sang ayah mengantarkan anaknya hingga tempat tidur. Lalu menyelimutinya seraya mencium keningnya dan mengatakan, "I love you." Lalu ia beranjak ke kamarnya sendiri. Di sana, istrinya sudah terlelap tidur. Didekapnya sang istri dan diciumnya mesra sambil berkata, "Maafkan aku ya, aku sangat mencintaimu." Keesokan harinya ia membuka jendela kamarnya dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya. Ia lalu berniat untuk jalan pagi, menikmati udara bersih sebelum dia benar-benar meninggal. Kemudian ia melihat sang istri masih tertidur. Tanpa berpikir panjang, ia pergi ke dapur untuk membuatkan 2 cangkir teh hangat untuk berdua. Sambil berjalan pagi, pria itu tersenyum, menyapa, dan memberikan salam pada orang-orang yang dijumpainya sepanjang jalan. Suasana pagi pun berubah cerah karena mendadak penuh dengan keramahan, begitu berlalu dengan baik-baik saja. Setelah pulang dari jalan pagi, ia meminum isi botol kecil. Ramuan terakhirnya menuju kematian. Kemudian di kantor ia kembali bersikap sebagaimana kemarin, penuh keceriaan dan apresiasi terhadap semua anak buahnya. Ia membuat semua kantor jadi kian hangat dan ramai. Dan waktu pulang ke rumah, tanpa diduga, sang istri menyambut di gerbang dengan secangkir kopi hangat. Anaknya pun berlari menghampiri dan membawakan tas kerjanya. Suasana sungguh sangat menyenangkan dan mengharukan. Sambil masuk ke dalam, ia melihat jarum jam telah menunjukkan pukul 5 sore. Itu berarti hidupnya tinggal tersisa 1 jam saja. Ia merasa sungai kehidupannya mengalir dengan riak-riak kecil, membuat suasana alam sekitar serasa di surga. Maka ia bergegas masuk kamar serta berdoa, "Tuhan, tolong jangan buat aku mati. Beri aku umur yang panjang di tengah-tengah suasana yang harmonis ini." Ia menangis memohon kepada Tuhan agar terus dapat bertahan hidup.
Ia pun teringat lagi pada gurunya. Seraya ia bergegas meninggalkan rumah untuk menuju tempat kediaman gurunya. Begitu sampai di sana ia berkata, "Guru, tolong berikan obat penawar racun itu. Saya tidak mau mati." Melihat hal itu, sang guru tersenyum dan menjawab, "Tenang anak muda, kamu tidak akan mati. Ramuan yang kuberikan itu berisi air biasa dan bukan racun. Buang saja botol-botol itu, kau sudah sembuh. Mulai sekarang, nikmatilah hidupmu dengan penuh sukacita." Manusia hidup terkadang tidak pernah merasakan kebahagiaan karena dibelenggu dengan keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan dirinya sendiri. Kadang kita tak mampu menikmati hidup dengan hati yang gembira. Hidup sesungguhnya tidak akan terasa jenuh dan membosankan jika kita mampu menyukuri kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia Sang Maha Kreatif, akan membuat kita menjadi kreatif juga. Kebahagiaan adalah kunci dari perjalanan hidup yang menuju ketenangan. Maka bermimpilah seakan kamu akan hidup selamanya, tapi hiduplah seolah kamu akan meninggal esok hari. Artinya, kita tak pernah tahu sampai kapan batas kehidupan kita. Hari ini Anda masih membaca tulisan saya, tapi bisa saja besok saya sudah tak lagi bisa menghasilkan tulisan-tulisan karena Tuhan telah memanggil saya untuk pulang ke pangkuannya. Kita tidak pernah tahu rahasia umur kita. Maka satu hal yang harus kita pikirkan dan lakukan sekarang adalah mengisi kehidupan ini. Anggaplah ini adalah hari terakhir bagi kita hidup di dunia. Sebagaimana sang pria dalam cerita tersebut, jika hari ini adalah our last day, maka kita akan memberikan yang terbaik pada hari ini, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Tentu, prioritas adalah hidup Anda. Susunlah mimpi-mimpi berdasarkan prioritas Anda sekarang. Dan dua hal yang harus kita pikirkan dan renungkan sebelum beranjak dari bacaan ini. Yang pertama, satu hal. Apa yang hendak saya capai dalam waktu dekat ini? Yang kedua, perubahan penting apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat ini? Dan semoga Allah memudahkan kehidupan kita ke depannya. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.